Basket memang merupakan olahraga yang menggunakan kontak fisik atau body contact. Berbeda dengan olahraga-olahraga yang mungkin tidak menggunakan kontak secara langsung dengan lawan seperti badminton dan bola voli, justru hal inilah yang membuat olahraga ini menjadi sangat seru. Bisa terjadi trash talk antara satu sama dengan yang lain, tentunya menaikkan tensi dan keseruan dari sebuah pertandingan. Dan ini tentunya menjadi keuntungan bagi kita, para fans, yang tentunya selalu menginginkan sebuah entertainment. Namun menjadi olahraga yang menggunakan kontak fisik secara langsung, beberapa pemain malah memanfaatkan hal tersebut untuk berbuat lebih, atau nama lainnya adalah bermain kasar. Akan kami bahas dalam episode kali ini, berjudul 7 pemain terkasar dalam sejarah NBA. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Kevin Garnett, punggawa Boston Celtics yang sudah menjadi juara dan berkali-kali masuk NBA All-Star dan All-NBA tim ini, ternyata masuk dalam daftar ini. Tak diragukan lagi, bermain kotor dan melakukan trash talk bersama lawan memang sudah ada dalam darahnya. Ia bahkan pernah membuat rekan setimnya sendiri yaitu Glenn Davis menangis. Ia bahkan membuat Joakim Noah, center All-Star Chicago Bulls yang sangat ngefans dengan dirinya, menjadi musuhnya, di mana saat itu Noah mendatanginya dengan berkata, "Hey KG, aku punya postermu di kamarku." Namun Garnett malah membalasnya dengan kata, "F you, Noah." Ia pernah menyindir Tim Duncan, center San Antonio Spurs, dengan kata Happy Mother's Day, M. Padahal ibu dari Tim Duncan meninggal tepat 1 hari sebelum ulang tahun Tim Duncan yang ke-14. Di lapangan, ia juga tak ragu untuk bertengkar dan melakukan headbutt kepada lawannya. Mungkin sebagai rekan setim Garnett, Anda sangat senang dengan kehadirannya karena mentalitas yang ia punya. Namun menjadi musuh dari Kevin Garnett, Anda 100% akan membencinya. Tapi di balik semuanya, hal tersebut dibayar dengan prestasinya di mana ia 12 kali masuk All-NBA Defensive Team, 4 kali memimpin perolehan rebound di liga, serta menjadi Defensive Player of the Year tahun 2008. Dennis Rodman. Beliau adalah one of a kind. Bila Anda bermain basket untuk mengejar poin, beliau sangat berbeda. Beliau murni bermain basket untuk membuat timnya menang. Terbukti dari karirnya selama sekitar 15 tahun di NBA. Ia hanya pernah 1 musim saja mencatat rata-rata lebih dari 10 poin per game, tepatnya di musim 1987-1988. Namun di sisi lainnya, ia pernah memimpin perolehan rebound per game di liga selama 7 musim berturut-turut. Prestasinya dalam hal defense tak usah diragukan lagi, di mana ia 8 kali masuk All-NBA Defensive Team. Defense-nya yang sangat baik tentunya tak terlepas dari gaya permainannya yang sangat kasar. Ia pun juga sering terlibat dalam banyak pertengkaran. Lebih parahnya lagi, sebagai pemain yang sangat kasar, ia tergabung dalam tim Bad Boys Detroit Pistons yang berisi penuh pemain-pemain yang sejenis dengannya, sama-sama kasarnya. Oleh karena itulah, banyak tim lain yang membenci tim ini. Namun bagaimana lagi? Ini adalah bagian dari olahraga, bukan? Draymond Green, pemain yang masuk dalam tim Hampton 5 Golden State Warriors ini, sudah tidak diragukan lagi gaya permainan kasarnya. Meskipun disebut sebagai salah satu pemain dengan IQ tertinggi, hal tersebut juga tak terlepas dari gaya permainannya yang kasar. Ia terkenal pernah menendang center OKC Thunder Steven Adams. Ia juga pernah banyak sekali melakukan permainan-permainan kotor dan trash talk. Namun hal itulah yang membuatnya menjadi sukses. Ia disebut-sebut sebagai pemain bermental keras era 90-an yang masih bermain di NBA era modern ini. Ia bahkan tak ragu-ragu untuk memarahi temannya sendiri. Bahkan pemain sekaliber Kevin Durant pun ia berani. Meskipun merupakan salah satu pemain yang paling dibenci di era ini, ia tetap harus dihormati dengan prestasi-prestasinya dalam hal defense. Bruce Bowen. Pemain ini memiliki karir yang gemilang terutama di San Antonio Spurs. Ia memiliki sejarah pahit di awal-awal karirnya di mana tidak ada tim yang mau mendraftnya. Hingga di era ia bermain di San Antonio Spurs, semuanya berubah. Dalam karirnya di San Antonio Spurs, ia 8 kali masuk All-NBA Defensive Team dan 3 kali menjadi juara. Meskipun ia hanya mencetak rata-rata 6,1 poin per game dalam karirnya, namun defense-nya lah yang selalu diandalkan. Ia pun mengakui sendiri bahwa dirinya memang merupakan seorang pemain yang kasar. Ia pernah berkata, "Aku banyak melakukan permainan kasar, namun itu adalah bagian dari olahraga. Aku tahu sepenuhnya bahwa aku benar-benar salah aku menendang Ray Allen pada tahun 2006. Aku mengakui bahwa aku menyerangnya secara sengaja. Hal ini merujuk karena pada tahun 2006,
Ia pernah menendang Ray Allen hingga ia didenda $10.000 atau sekitar 143 juta rupiah. Ron Artest, pemain yang pernah berganti nama menjadi Meta World Peace dan sekarang menjadi Meta Cindy Ford Artest ini juga masuk dalam daftar 10 pemain terkasar dalam sejarah NBA. Pemain ini akan selalu dikenal sebagai pemeran utama dalam kasus pertengkaran antara Detroit Pistons melawan Indiana Pacers atau dikenal dengan julukan Malice at the Palace. Ia diduga yang memulai semua ini setelah ia dilempar oleh seorang fans sebuah botol minum saat ia sedang tiduran di meja perhitungan skor. Namun ia malah menyerang orang yang salah, dan kasus ini menjadi kasus pertengkaran paling hebat dalam sejarah NBA, dan bahkan mungkin dalam sejarah olahraga. Ia juga pernah menyikut James Harden saat ia bermain di Los Angeles Lakers, dan terkenal menjadi meme di media sosial. Namun mentalitasnya lah yang membuatnya menorehkan prestasi dalam hal defense. Ia pernah menjadi Defensive Player of the Year tahun 2004, dan sudah berkali-kali masuk dalam All-NBA Defensive Team. Charles Oakley, pemain ini pernah bersinar di beberapa tim, puncaknya di New York Knicks. Ia pernah masuk NBA All-Star dan NBA All-Defensive Team. Charles Oakley terkenal dengan mentalitasnya yang sangat keras dan kuat di lapangan. Apapun akan ia lakukan demi timnya. Wajar saja, karena di era 90-an, di mana permainan NBA paling keras, sehingga pemain-pemain seperti Charles Oakley sangat dibutuhkan di era tersebut. Dan ia akan selalu dikenal sebagai pemain yang paling suka bertengkar dalam timnya. Bill Laimbeer. Bill Laimbeer merupakan center bertinggi 211 cm. Selain terkenal karena cara permainannya yang kasar, namun pemain ini memang hebat loh ternyata. Pemain ini pernah 2 kali menjadi juara bersama Detroit Pistons secara back-to-back tahun 1989 dan 1990. Ia pernah 4 kali masuk jajaran NBA All-Star, dan ia juga dikenal sebagai center yang bisa menembak. Bayangkan saja, di era 1980-an, tidak banyak center-center yang mampu menembak dengan jitu. Kebanyakan dari mereka menggunakan cara permainan keras dan post play. Pemain ini juga pernah memimpin perolehan rebound dalam satu musim di NBA pada tahun 1986. Bermain kasar juga sudah berada dalam darah pemain ini. Ia tidak ragu-ragu untuk meninju, menendang, bertengkar, apapun ia lakukan demi kemenangan timnya. Ia bersama rekannya Rick Mahorn paling terkenal di Detroit Pistons sebagai duo terkasar dalam tim. Pantas saja, Michael Jordan sangat tidak menyukai gaya permainan pemain ini bersama seluruh pemain di Detroit Pistons. Bahkan saat di tahun 1991 ketika Chicago Bulls mengalahkan Detroit Pistons di playoff, semua pemain Pistons langsung menuju ke locker room tanpa bersalaman sebagai bentuk sportivitas. Pemain ini termasuk dalam squad Bad Boys Detroit Pistons, era akhir 1980-an. Kami sudah membahas tim tersebut dalam video kami sebelumnya. Judul inilah tim juara yang paling dibenci dalam sejarah. Jangan lupa nonton ya. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching. I'll see you in the next video.